yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan.
Shalom. Saudara-saudara, dunia ini semakin menggila. Dan dunia ini semakin menipu. Mohon maaf, terpaksa saya sebagai hamba Tuhan harus mengungkapkan ini secara jujur dan secara terus terang. Ya, supaya kita juga tidak ikut kegilaan dunia, kita tidak larut dalam kegilaan dunia, dan juga kita tidak tertipu oleh ulah dunia yang sekarang sedang menggeliat kencang, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya ingin membawa kita semua kepada sebuah ayat firman Tuhan yang mau membuka mata kita menjadi melek, yang mau membuat diri kita menjadi bangun, khususnya rohani kita. Tidak tidur, tetapi dijaga oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita nikmati firman Tuhan kali ini dari Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan demikian, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikian firman Tuhan, saudara. Dunia ini, Rasul Yohanes katakan, dikendalikan oleh iblis. Hati-hati saudara, kita hidup di dunia. Hati-hati kita menjadi warga dunia. Iblis yang sedang menyetir dunia. Dikatakan di dalam iblis tidak ada kebenaran. Iblis adalah pembunuh manusia. Seharusnya ini menjadi cukup jelas buat kita. Supaya kita tidak bersahabat dengan dunia yang sedang disetir oleh iblis. Dikatakan selanjutnya, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, dan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Dijelaskan dalam akhirnya, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh sebab itu saudara-saudara, renungan firman Tuhan kali ini saya kasih judul, cerdik itu mahal. Kita harus lebih cerdik daripada usahanya iblis yang rajanya tipu muslihat. Tetapi saya mau katakan saudara, cerdik itu mahal. Dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal 17 ayat 16, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Ini artinya apa saudara? Ini artinya nggak ada gunanya kita orang bebal memiliki uang untuk membeli hikmat kebenaran. Karena orang bebal pasti sulit untuk menikmati kebenaran itu. Ini yang saya mau katakan, ini yang firman Tuhan mau katakan, bahwa cerdik itu mahal. Cerdik itu harus diusahakan, cerdik itu harus dibeli, dan cerdik itu butuh pengorbanan. Ya, saya mau kasih tahu saudara, trik-triknya iblis di dalam dia memakai dunia ini. Apa yang terjadi sekarang di dunia, Tuhan mau terang buat kita. Jangan kita tertipu, jangan kita hanyut di dalamnya. Kejadian apa aja, termasuk yang sekarang sedang terjadi, yaitu tentang pandemi corona. Ini ciri-ciri iblis yang pertama, saudara. Dia memutar balikan kebenaran. Dan memang nggak ada kebenaran. Si iblis itu. Dia memutar balikan kebenaran. Sama ketika dia membujuk Hawa untuk memakan buah yang di tengah-tengah taman yang tidak boleh dimakan oleh Allah. Tetapi Hawa terbujuk, terpikat oleh kata-kata iblis yang memutar balikan kebenaran. Pengalaman dari Hawa, ini jadikan pengalaman kita juga. Jangan kita gampang-gampang terpikat oleh pemutar balikan kebenaran. Iblis jago dalam hal itu. Dan kita harus lebih cerdik daripada si iblis. Ya saudara-saudara, kita nggak boleh kalah oleh geliat si iblis. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang kerja si iblis di dalam Kisah Rasul 13 ayat 10. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan.
engkau musuh segala kebenaran? Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Kerjanya si iblis, saudara. Dia selalu membelokkan jalan Tuhan. Dia selalu membelokkan firman Tuhan. Yang lurus-lurus selalu dibengkokkan. Itu kerjanya iblis. Kalau sekarang kita dibawa dengan kebenaran-kebenaran palsu, jangan ikut. Kita harus tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak boleh kalah dengan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Kisah Rasul 13 ayat 10 bahwa iblis selalu membelokkan jalan Tuhan. Membelokkan jalan Tuhan. Iblis selalu membelokkannya. Itu kerjaannya, saudara. Jalan Tuhan yang lurus dia belokkan. Jalan Tuhan yang lurus bilang kepada kita, ini. Iblis belokkan. Oh, enggak begitu, begini juga boleh. Oh, enggak begitu, seharusnya begini juga boleh. Hati-hati, saudara. Kalau kita pernah mengalami itu kerjaannya si iblis. Dan kalau kita terperangkap kepada jeratnya si iblis, kita masuk. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus cerdik dalam menyikapi kerjanya si iblis. Ya. Kerjanya iblis yang kedua, saudara-saudara, kita mau lihat dari pengalaman Ananias dan Safira. Ini suami istri yang mendapat berkat. Berkat itu dari Tuhan. Tapi dia melaporkan yang salah kepada hamba Tuhan yang namanya Petrus. Ya. Dia dapat berkat dari Tuhan. Berkat itu dia laporkan tidak seutuhnya kepada Petrus yang adalah hamba Tuhan. Ya. Dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Pengalaman Ananias dan Safira. Dikatakan, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dengan setahu istrinya. Kerjasama yang jelek. Kerjasama suami istri bagus, cuma harusnya yang rohani. Bukan yang jelek, menahan sebagian hasilnya. Dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Keterus terangan hamba Tuhan, karena hamba Tuhan tahu. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah ini. Pengalaman dari Ananias dan Safira yang tidak berkata jujur karena hati mereka dikuasai iblis. Ini trik iblis yang kedua. Iblis tidak jujur dalam berkata-kata. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan dunia? Kalau kita bisa berkata jujur, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sebaliknya, kalau tidak kita berkata jujur, kita sedang dirasuki oleh si iblis. Yang kedua, dunia ini, saudara, kelihatan sekarang menipu, menawarkan fasilitas-fasilitas dalam menghadapi hiruk pikuk pandemi corona. Katakan pandemi corona, kita fokus kepada pandemi corona. Dia menawarkan fasilitas-fasilitas, dia menawarkan solusi-solusi. Hati-hati, iblis juga pakai di dalamnya. Kita harus peka. Ini masih dari serial Antikris. Iblis bisa memakai segala hal. Karena kerjanya Antikris adalah untuk menyatukan dunia. Dunia satu saat nanti tunduk pada aturan Antikris. Ini kerjanya si iblis. Ya, tidak berkata jujur. Kalau dia menawarkan fasilitas, emang itu triknya dia. Kalau dia menawarkan bantuan, itu triknya dia. Supaya kita masuk di dalam jeratnya iblis. Itu dunia. Dalam kehidupan pribadi, kita juga harus bisa jujur. Ya, saudara-saudara, ini yang ketiga, kerjanya iblis. Dari 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud. Iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini ketika orang Israel menghadapi peperangan. Iblis membujuk bangsa Israel supaya melalui Daud menghitung kekuatan pasukan bangsa Israel. Supaya Daud melalui potensinya dipancing untuk menghitung-hitung kekuatannya.
untuk menghitung-hitung kekuatan atau potensi bangsanya. Iblis membujuk Daud untuk menghitung potensinya Daud dan bangsa Israel. Ini cara kerja iblis yang ketiga yang harus kita ketahui, saudara. Yang harus saudara ketahui juga, saudara-saudara. Iblis memakai potensi kita. Kita punya potensi apa? Saudara punya potensi apa? Kepandaian, oke. Kekayaan, oke. Itu semua berkat Tuhan. Tapi iblis juga siap memakainya. Saudara punya potensi apalagi? Keterampilan, musik, olahraga, karya tulis, dan lain sebagainya. Iblis juga siap pakai. Ya. Saudara punya potensi apalagi? Hamba Tuhan, PDP, PDM, PDT, penginjil besar. Itu potensi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi iblis juga siap memakainya. Ya, ini cara kerja iblis yang ketiga. Dia seringkali memakai potensi kita. Potensi kita ini, saudara-saudara, seharusnya untuk memuliakan Tuhan, tapi iblis pelintir sehingga kita kadang-kadang dan seringkali terpancing untuk memuliakan diri sendiri. Kalau bukan aku, pekerjaan Tuhan ini bukan apa-apa. Kalau bukan saya, wah, pekerjaan itu tidak terselesaikan. Aku dan aku. Potensi kita mulai kita tonjolkan. Semuanya untuk kemuliaan diri sendiri. Cari nama sendiri. Cari popularitas sendiri. Ini kerja iblis yang ketiga. Yang kita harus paham, saudara-saudara. Dunia ini juga memakai potensi kita. Jabatan kita, kekuasaan kita. Hati-hati jangan sampai dipakai iblis. Kemudian kita dengan tindakan dan potensi kita melawan Tuhan. Tuhan gak mau itu, Tuhan gak suka itu. Oh, dunia zaman sekarang antikris sudah mulai muncul, memakai sekarang kejadian-kejadian yang sekarang. Jangan sampai kita larut di dalamnya, kita ikut-ikutan melawan Tuhan. Ya, ciri atau cara kerja iblis yang keempat adalah dari firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Dia pengecut. Jangan sampai kita juga terbius oleh tiupan angin pengecut ini yang dihembuskan oleh iblis. Iblis pengecut. Kita lihat pengalaman Adam dan Hawa ketika mereka terjebak untuk melawan buah yang dilarang untuk dimakan oleh Tuhan. Hawa bilang apa kepada Tuhan? Mohon maaf saudara, Adam bilang apa kepada Tuhan? Adam bilang, ini loh, karena perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku. Adam menyalahkan perempuan. Kemudian Hawa bilang apa kepada Tuhan? Ini karena si ular. Jadi kedua-duanya saling menyalahkan. Ini ciri kerja si iblis. Dia pengecut. Dan pengecut itu dia transformasikan kepada anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Pengecut berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Seharusnya Adam katakan, ya Tuhan, aku lupa firman Tuhan. Udah itu. Gak usah lemparkan kesalahan kepada Hawa. Hawa juga seharusnya jujur, ya Tuhan, karena saya bandel tidak mengikuti suara suamiku. Maka aku terjerat tipu muslihat iblis. Harusnya begitu. Jangan saling lempar. Itu namanya pengecut. Itu ciri khas iblis, pengecut. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Pepatah sekarang katakan, lempar batu sembunyi tangan. Harusnya kalau kita katakan, saya menyuruh A untuk melempar rumah itu. Katakan, saya yang menyuruh. Jangan bilang, saya nggak tahu. Hati-hati, kita sudah dikasih hikmat sama Tuhan. Kita pakai hikmat itu, jangan sampai kita tertipu oleh rayuan si iblis. Apalagi, seringkali kita berbohong. Hati-hati saudara. Nggak ada sih bohong kecil atau bohong besar. Yang namanya berbohong ya berbohong. Tuhan nggak suka. Ya saudara-saudara, nggak berani bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat karena takut dimarahin, karena takut ketahuan, gengsi. Aku pendeta besar, aku hamba Tuhan besar. Oh, di mata Tuhan nggak laku saudara-saudara. Itu tipe karakter si iblis. Hati-hati sudah dengar. Ini sudah zaman akhir, Tuhan mau datang kembali. Kita berhasil dijemput Tuhan di awan-awan, diangkat atau tidak. Tergantung karakter kita. Kita cerdik nggak daripada muslihat si iblis. Nah, yang kelima.
Ini ciri khas si iblis, cara kerjanya yang kelima. Ya, dari Lukas 22 ayat 3 dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Sekalipun Yudas Iskariot kita tahu bersama dia yang mengkhianati Yesus. Tapi dikatakan dalam ayat ini, Yudas Iskariot seorang dari ke-12 murid Yesus. Artinya apa? Yudas Iskariot ring satunya Yesus. Yudas Iskariot pasukan utamanya Kristus. Tapi dia bisa dimasuki iblis. Hati-hati dengan kita. Kekristenan kita juga, saudara, hati-hati. Harus peka, harus waspada. Jangan sampai kita dimasuki iblis seperti Yudas. Ya. Artinya apa? Yang Lukas 22 ayat 3 mau kasih katakan buat kita. Iblis itu cara kerjanya adalah musuh dalam selimut. Kayaknya dia ada di pihak kita, padahal dia pengkhianat. Kayaknya dia memihak kita, mau membantu kita dalam keadaan dunia sekalipun sekarang. Padahal dia mau membinasakan kita pada akhirnya. Jangan tertipu, saudara. Iblis itu musuh dalam selimut. Kita lihat. Apa sih kerjanya Yudas? Dalam Markus 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Pada pasukan. Maksudnya Yudas telah membocorkan informasi. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ini Yudas, pengkhianat, saudara. Kalau ada orang Kristen sukanya jadi pengkhianat, suka membocorkan segala hal-hal yang rahasia, itu namanya pengkhianat, itu namanya Yudas Iskariot, itu namanya dikerjakan oleh si iblis. Karena si iblis yang kelima kerjanya, dia menjadi musuh dalam selimut. Sekali lagi, cerdik itu mahal. Bagaimana supaya kita bisa cerdik? Efesus 6 ayat 11 dan 17. Dia memberikan senjata buat kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 17, yaitu firman Tuhan. Ya, supaya kita nggak termakan oleh tipu daya iblis. Tipu muslihat iblis yang begitu dahsyat. Oh, saya katakan begitu dahsyat. Manusia yang nggak ada firman nggak tahu kalau itu kerjanya iblis. Dunia ini sedang dikendalikan oleh siapa? Dunia termasuk orang Kristen nggak akan tahu kalau itu sedang dikerjakan iblis. Manusia taunya takut, khawatir dan gelisah. Tapi iblis di belakangnya. Hati-hati, saudara. Oleh sebab itu mari kita kenakan kelengkapan senjata Allah. Firman Tuhan yang kita dengar. Mulai dari ibadah online kita tanggal 22 tentang ciri khas antikris. Lanjutkan tanggal 29 Maret tentang sasaran-sasaran antikris. Sampai sekarang kita dengar, jangan kita buang, kita hapus, kita lewatkan, tapi kita dengar. Ya, sehingga kita menjadi cerdik, saudara-saudara, ya. Firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Apapun itu, mulai sekarang mari kita setia dengan firman. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa ya saudara-saudara, supaya berkat firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan. Keras Tuhan, memperingatkan kami, menegur kami. Kalau selama ini kami tertipu oleh geliatnya si iblis, oleh tipu dayanya iblis, sehingga kami penuh ketakutan, kami penuh kegelisahan Tuhan. Bahkan kasih kami kepada Engkau hilang, kasih kami kepada sesama juga hilang Tuhan. Ampuni, ampuni. Engkau memperingatkan kami, supaya kami bisa berlaku cerdik di hadapan-Mu Tuhan. Tidak termakan oleh tipu daya si iblis dengan geraknya. Roh Kudus, bekerjalah atas kami, bekerjalah atas sidang jemaat yang Kau kasihi, supaya kami semua pada waktu Engkau hadir, datang yang kali kedua, kami tidak ketinggalan Tuhan, karena kami cerdik Tuhan, di hadapan Engkau. Roh Kudus, Kau bekerja, menguatkan kami semua.
Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga menyertai kita sekalian. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu mengikat kita mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.